Hello everyone, meeting material 7, conception and saving function, business mathematics. Introduction. Hello, I'm Bayu Putra Pratama with NPM 234111192 from the Management Study Program, Faculty of Economic and Business. Conception function. Conception function. The conception function is a function that describes the relationship between household consumption level and national income in the economic. Saving function. Saving function. The saving function is a function that describes the relationship between household saving level and national income in the economic. And the next equation of conception and saving function. Conception function equation. Persamaannya adalah yang pertama C sama dengan A plus B dikalikan YD, dan yang kedua C sama dengan CO ditambah C0 ditambah dengan C dikali Y. C adalah consumption atau konsumsi, dan C sama dengan C0 ditambah C dikalikan Y saat C0 itu besarnya pendapatan 0. Nah, konsumsi pada ACMPC adalah delta C dibagi dengan delta Y atau marginal property to consume. Nah, delta Y ini apa? Delta Y adalah kenaikan atau penurunan dari suatu pendapatan. Dan delta Y ini dan selanjutnya ada YD, yaitu pendapatan disposable atau pendapatan yang benar-benar dapat dibelanjakan. Y adalah tingkat pendapatan atau dapat diasumsikan sebagai TR sama dengan 0 dan TX sama dengan 0. Next, consumption saving function. Persamaannya adalah S sama dengan C0 ditambah 1 dikurang C dikalikan dengan Y, dan S sama dengan S0 ditambah S dikalikan dengan Y. S adalah tingkatan tabungan atau saving. Kemudian S0 adalah besaran tabungan, baik besarnya tabungan nasional pada saat Y sama dengan 0. Kemudian rumus MPS itu adalah delta S dibagi dengan delta Y. MPS adalah marginal property to save atau besarnya tambahan tabungan. Nah, delta S ini adalah perubahan tabungan atau kenaikan atau penurunan dari suatu tabungan. Y adalah tingkatan pendapatan, dapat diasumsikan sebagai YD sama dengan Y. Seperti itu. Ini dia persamaannya yang dapat digunakan pada saving function, yang dapat memudahkan untuk mengerjakan suatu perumusan soal. Example, the consumption problem. Konsumsikan masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 30 ditambah 0,8 Y. Bila tabungan sebesar Rp20, maka besaran konsumsinya adalah. Kita akan bahas. Nah, yuk kita ketahui bersama jawabannya. Semuanya, pada kali ini kita akan membahas tentang soal pertama, yaitu kita dapat mengetahui bahwasannya fungsi dari konsumsi adalah C sama dengan 30 ditambah 0,8 Y, dan tabungan sama dengan S sama dengan 20. Yang ditanya adalah besaran dari konsumsinya. Untuk mencari nilai Y, maka kita bisa menggunakan fungsi tabungan dan nilai tabungannya. Berarti kita tulis bahwasannya C sama dengan 30 ditambah 0,8 Y. Maka fungsi tabungannya adalah S sama dengan min A ditambah 1 dikurang MPC. Y akan lebih dari S, sama dengan minus 30 ditambah dengan 0,2 Y. Diketahui bahwasannya nilai S sama dengan 20. Lalu kita masukkan saja ke dalam fungsi tabungan S untuk memperoleh nilai Y. Berarti
S sama dengan minus 30 ditambah 0,2Y. Nah, di sini S-nya sudah diketahui 20 sama dengan min 30 ditambah 0,2Y. Nah, 0,2Y sama dengan 20 ditambah dengan 30, dan 0,2Y sama dengan 50. Kemudian Y bisa kita pindah ruaskan, 50 dibagi dengan 0,2 sama dengan 50 bagi 0,2, 25, berarti 250. Nah, Y yang pertama sudah kita ketahui. Langkah selanjutnya apa? Untuk mencari besaran dari konsumsi, kita dapat memasukkan nilai Y ke dalam fungsi konsumsinya. Nah, berarti bisa kita tuliskan bahwasannya C sama dengan 30 ditambah 0,8Y. Nah, C ini sama dengan 30 ditambah 0,8 dikalikan dengan apa? Y-nya kan tadi kita sudah mendapatkan 250. Kemudian C sama dengan 30 ditambah dengan 200, karena 250 dikalikan dengan 0,8 terlebih dahulu. Dan kita total, berarti C-nya adalah 30 ditambah 200, 230. Jadi C-nya sama dengan 230. Example of a saving function question. Bila diketahui fungsi tabungan adalah 5 sama dengan minus 50 ditambah 0,15 YD, maka besaran marginal property to consume atau MPC-nya adalah, kita akan membahas pada berikut ini. Yuk kita ketahui bersama jawabannya. Halo semuanya, pada kali ini kita akan membahas soal tentang bila diketahui fungsi tabungannya adalah S sama dengan min 50 ditambah 0,15 YD, maka besaran MPS-nya, MPC-nya atau marginal property to consume itu adalah berapa? Nah, pertama kita tulis dulu, diketahui fungsi tabungan atau FT aja kita tulis. Fungsi tabungan sama dengan S 50 ditambah 0,15 YD. Yang ditanya apa? Ditanya adalah MPC. Jawab. Nah, karena diketahui MPS-nya sama dengan 0,15, maka MPC sama dengan 1 dikurang MPS nih. Nah, MPC sama dengan 1 dikurang dengan 0,15. Berarti MPC-nya berapa? 1 dikurang 0,15 adalah 0,85. Jadi, besar dari marginal property to consume atau MPC adalah 0,85. Nah, benefit of consume and saving function. Yang pertama ada benefit of the consume function. Itu adalah menggambarkan pola pengeluaran konsumen nih. Jadi konsumen ini membantu akan menganalisis perilaku konsumen dan mengidentifikasi tren konsumsi dalam masyarakat. Kemudian juga dapat menentukan tingkatan dari tabungan, karena berdampak pada tingkatan tabungan. Jika tingkat konsumsinya tinggi, maka tingkat tabungannya akan rendah. Dan jika tingkat konsumsinya rendah, maka tingkatan tabungannya itu adalah tinggi. Semua itu berterbalikan antara keduanya. Jadi ini yang dapat kita ketahui dari manfaat mengetahui tentang konsumsi, fungsi dari konsumsi. Dapat menentukan tingkatan tabungan. Kemudian selanjutnya adalah benefit of the saving function atau fungsi tabungan. Manfaatnya yang pertama adalah menentukan tingkatan dari investasi.
yaitu tingkatan tabungan yang tinggi dapat berarti lebih banyak sumber daya untuk investasi. Pada giliran dapat mendukung nih pertumbuhan ekonomi dari individu. Kemudian yang kedua, tabungan dapat membantu individu merencanakan dan juga mencapai tujuan keuangannya. Selanjutnya adalah advantage and disadvantages of the saving function. Yang pertama adalah kelebihannya dapat menyediakan dana untuk investasi, mendorong kesadaran dari praktik pengelola keuangan yang baik. Dan kekurangannya adalah tidak selalu mencerminkan nih perbedaan dalam preferensi risiko dan juga kondisi dari keuangan individu. Advantages of disadvantages of the saving function, atau kelebihan dan kekurangan dari fungsi tabungan, seperti itu. And the next conclusion, the conception function is function that describe the relationship between household consumption level and national income in the economy. The saving function is a function that describe the relationship between household saving level and national income, the econ. Understand the equation of the consumption and saving function. Understand the benefit, disadvantages, and advantages of saving and consumption function. Jadi kita sudah mendapatkan beberapa benefit dari pembelajaran sebelumnya tadi. And thank you very much for watching my video. Selamat bertemu di materi berikutnya. Thank you so much.